Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini dapat bertemu lagi sama aku Isma Rahma. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat video edukasi untuk kalian semua. Nah, video edukasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konseling spiritual yang diampu oleh Bapak Nurdin MAG. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, share, and comment, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar setiap aku buat video baru keluar di notifikasi kalian ya guys. Seperti apa pemaparan materi yang aku dan temanku berikan, jangan lupa simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, nama aku Isma Rahmawati dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo semester 6. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan spiritualitas. Sebelum lanjut ke materi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas itu? Jadi, spiritualitas itu adalah sebuah istilah yang berasal dari kata spirituality yang berarti kata benda, sebuah turunan dari kata spiritual tersebut. Dalam bentuk kata sifat, spiritual mengandung arti yang berhubungan dengan spirit atau yang berhubungan dengan fenomena dan makhluk atau dengan yang hal-hal supranatural. Nah, di sini kebutuhan spiritualitas yang baik itu akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, pada seseorang yang mengalami stres atau depresi, pastinya dia akan mencari kenyamanan secara maksimal untuk memecahkan atau meredakan masalah tersebut. Tetapi jika seseorang tersebut tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya, maka jelas dia akan berlari dan mencari kenyamanan pada Tuhannya. Nah, disinilah perlu ditingkatkan spiritualitas itu untuk agar kita lebih nyaman dan kita lebih dekat dengan Tuhan kita, seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa aja sih indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur spiritualitas seseorang? Nah, di sini aku merangkumnya menjadi 3 bagian ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah pencapaian ibadah. Maksudnya pencapaian ibadah di sini adalah ketika seseorang itu melakukan suatu ibadah atau sembahyang, mereka itu akan merasa tenang, mereka itu akan merasa lebih positif, mereka itu akan merasa nyaman dan enjoy dalam hidupnya. Jadi itu ada ketenangan tersendiri dan ada kepuasan tersendiri ketika mereka itu melaksanakan atau melakukan ibadah tersebut, seperti itu. Dan hal yang kedua adalah universalitas. Nah, maksudnya di sini adalah adanya hubungan kesesuaian antara manusia antar makhluk dan manusia dengan Tuhannya. Jadi seumpama kita bertemu dengan orang, kita mengucapkan salam. Nah, itu termasuk meningkatkan spiritualitas terhadap sesama makhluk. Dan untuk diri kita sendiri, yaitu kita seperti kita mengirim hadiah Fatihah untuk diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri. Dan ketika dengan Tuhan itu kita meminta apapun yang kita inginkan kepada Tuhan kita, itu termasuk cara kita menyesuaikan dengan Tuhan kita tersebut dalam pencapaian spiritualitas ini teman-teman. Dan yang ketiga adalah keterkaitan manusia dengan sesama. Nah, maksudnya di sini adalah manusia itu kan makhluk sosial, pastinya mereka akan selalu membutuhkan orang lain. Nah, dalam hal ini kita bagaimana sih cara kita dalam kita memperlakukan seseorang, itu juga termasuk cara untuk kita mengukur spiritualitas seseorang, seperti itu. Dan apa saja sih yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi spiritualitas itu? Nah, di sini aku merangkumnya menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah diri sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah pengalaman positif atau negatif seseorang itu merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi
tingkat spiritualitas tersebut. Selain itu, di sini yang dimaksud dengan diri sendiri itu adalah kembali ke bagaimana seseorang itu mengartikan spiritualitas itu dalam diri mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah sesama. Maksudnya di sini adalah adanya hubungan, adanya keterikatan manusia dengan orang yang berada di sekitarnya. Yang ketiga adalah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Nah, maksudnya di sini adalah pengalaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan secara tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. Akan tetapi pada saat ini itu telah dikembangkan secara lebih luas dan tidak terbatas. Maksudnya adalah Tuhan dipahami sebagai daya yang menyatukan prinsip hidup. Kodrat Tuhan mungkin mengambil berbagai macam bentuk dan mempunyai makan yang berbeda bagi satu orang dengan orang yang lain tersebut. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Poin yang keempat adalah pengaplikasian spiritualitas pada kehidupan kita. Yaitu yang pertama, selalu berdoa ketika akan menjalankan sesuatu dan selalu bersandar kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu merendahkan diri ketika mengetahui ayat-ayat Allah atau kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Yang keempat yaitu selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Yang kelima yaitu menghormati orang tua ataupun guru ataupun kepada sesama kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang poin C adalah bagaimana cara kita meningkatkan spiritualitas kita. Seperti dalam hal umum atau agama-agama lain, cara meningkatkan spiritualitas kita adalah seperti halnya berdoa, berzikir, menyanyikan lagu-lagu rohani, seperti berdiam diri atau meditasi, atau seperti hal-hal yang lain. Seperti dalam halnya kita beragama Islam, menurut Al-Qaradawi ada 3 hal yang dapat meningkatkan spiritualitas kita. Yang pertama yaitu al-iman al-amiq, yaitu selalu senantiasa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu al-ittisal al-wasiq, yaitu membangun hubungan atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya berzikir, selalu menjalankan ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tathhir al-qalb, yaitu senantiasa kita mensucikan diri kita dari penyakit hati, seperti hanya menghindari menghibah atau menjelekkan orang-orang lain, selalu berpikir positif kepada orang lain supaya diri kita menjadi suci dan terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.